Aisyah berdiri di depan makam orang tuanya, angin Jakarta yang panas menyapu wajahnya yang basah oleh air mata. Surat dari pengacara baru saja tiba pagi itu, menyatakan bahwa dia, anak bungsu yang selalu dicintai, telah dihapus dari daftar ahli waris, semua aset keluarga jatuh ke tangan kakak-kakaknya. Ini tidak mungkin, gumamnya, tangan gemetar memegang kertas itu, sementara kenangan ayah dan ibu yang menerima orientasi seksualnya dengan pelukan hangat kini terasa seperti mimpi buruk yang hancur. Beberapa bulan sebelumnya, hidup Aisyah masih seperti mimpi indah. Dia, seorang desainer grafis berusia 28 tahun, tinggal di apartemen sederhana di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri, dan ibunya, guru sekolah dasar, selalu mendukungnya. Saat Aisyah mengaku sebagai lesbian 5 tahun lalu, mereka tidak marah. "Kamu tetap anak kami, Aisyah. Cinta tidak mengenal batas," kata ayahnya sambil memeluknya. Ibu menangis, tapi bukan karena malu, karena khawatir dunia luar akan menyakitinya. Mereka bahkan bertemu dengan Rina, pacar Aisyah, dan menyambutnya seperti anggota keluarga. Tapi kini, semuanya berubah. Kecelakaan mobil yang merenggut nyawa orang tuanya 2 bulan lalu meninggalkan lubang besar. Aisyah tidak curiga apa-apa saat kakak laki-lakinya, Budi, dan kakak perempuannya, Siti, mengurus segala urusan pemakaman. Mereka bertiga dulu dekat, meski Budi dan Siti selalu diam-diam tidak setuju dengan gaya hidup Aisyah. "Kamu harus berubah, Sa. Ini bukan Indonesia yang liberal seperti di Barat," pernah bisik Siti saat makan malam keluarga. Aisyah mengabaikannya, percaya bahwa cinta keluarga lebih kuat dari prasangka. Hari itu, setelah meninggalkan makam, Aisyah pulang ke apartemennya. Rina sudah menunggu di sana, wajahnya penuh kekhawatiran. Rina, seorang jurnalis berusia 20 genep tahun dengan rambut pendek yang selalu membuat Aisyah tersenyum, memeluknya erat. "Apa yang terjadi, sayang?" tanya Rina lembut. Aisyah menunjukkan surat itu, suaranya parau. "Mereka menghapusku, Rin. Budi dan Siti bilang aku bukan bagian keluarga lagi karena aku seperti ini." Air mata Rina ikut menetes. Mereka duduk di sofa, saling bergenggaman tangan, sementara Aisyah menceritakan semuanya. Flashback ke masa lalu membuat Aisyah semakin sakit hati. Saat kecil, keluarga mereka harmonis di rumah sederhana di Bogor. Ayah mengajarinya menggambar, ibu membacakan cerita sebelum tidur. Budi, yang lebih tua 10 tahun, selalu melindunginya dari bully di sekolah. Siti, 8 tahun lebih tua, seperti kakak kedua yang mengajarinya memasak. Tapi saat Aisyah remaja, dia mulai merasakan perbedaan. Dia tidak tertarik pada cowok seperti teman-temannya. Pertama kali jatuh cinta pada sahabat perempuannya Disma, dia bingung dan takut. Ketika kuliah di Universitas Indonesia, Aisyah bertemu Rina di sebuah klub seni. Rina, dengan senyumnya yang cerah, membuat Aisyah merasa utuh untuk pertama kali. Mereka mulai berkencan diam-diam, tapi Aisyah akhirnya memberanikan diri mengaku pada orang tua. Reaksi mereka mengejutkan, mereka mendukung. "Kami ingin kamu bahagia," kata ibu. Tapi Budi dan Siti berbeda. Budi, seorang pengusaha sukses di Jakarta, sering mengirim pesan, "Pikirkan nama keluarga, Sa. Masyarakat kita tidak menerima ini." Siti, ibu rumah tangga di Bandung, bahkan mengajak Aisyah ke pengajian untuk membantu dia berubah. Kini, dengan orang tua tiada, prasangka itu meledak. Aisyah menelepon Budi malam itu. "Kenapa kalian lakukan ini?" "Ayah dan ibu setuju dengan aku," jerit Aisyah. Budi dingin menjawab, "Ini untuk kebaikan keluarga. Kamu hidup berbeda, Sa. Kami tidak mau nama keluarga tercemar. Di Indonesia, seperti kamu dianggap dosa." Aisyah mematikan telepon, hatinya hancur.
Rina memeluknya, tapi Aisyah merasa sendirian. Apa yang harus dia lakukan? Melawan saudaranya sendiri. Malam berganti hari, Aisyah memutuskan untuk bertemu Siti. Mereka janjian di sebuah kafe di Tamrin. Siti datang dengan wajah tegang, tasnya digenggam erat. "Syah, ini bukan karena kami benci kamu," kata Siti pelan. "Tapi pikirkan anak-anak kami. Kalau mereka tahu tante mereka lesbian, bagaimana? Masyarakat akan mengucilkan kami." Aisyah menatapnya tajam. "Jadi, kalian pilih masyarakat daripada saudara kandung?" "Ayah dan ibu tidak pernah seperti itu." Siti menunduk, tapi tidak menjawab. Pertemuan itu berakhir dengan pertengkaran hebat. Aisyah pergi dengan hati yang semakin retak. Di kantornya, Aisyah sulit berkonsentrasi. Rekan kerjanya, Maya, noticing perubahannya. "Kamu kenapa, Sa? Kelihatan capek." Aisyah menceritakan singkat, dan Maya, yang juga punya teman LGBTQ, memberi saran, lawan mereka di pengadilan. "Ini hakmu." Ide itu menancap di pikiran Aisyah. Tapi apakah dia siap menghadapi skandal keluarga? Rina mendukung, "Aku akan di sampingmu, sayang. Kita lawan bersama." Aisyah mulai mencari pengacara. Dia bertemu dengan Bulina, seorang advokat hak asasi manusia yang spesialis kasus LGBTQ. "Ini diskriminasi, Nona Aisyah. Kita bisa tuntut," kata Bulina. Tapi Aisyah ragu. "Saya takut, Bu. Keluarga saya. Mereka satu-satunya yang tersisa." Bulina mengangguk paham. "Pilihan sulit, tapi ingat, keadilan ada harganya." Sementara itu, rumor mulai menyebar di lingkungan keluarga besar. Paman dan bibi menelepon Aisyah, menasihati, "Berubah saja, Sa. Jangan bikin malu." Tekanan itu membuat Aisyah depresi. Rina mencoba menghibur, tapi Aisyah mulai menjauh. "Aku takut menyakitimu juga, Rin." Rina menggeleng. "Kita kuat bersama." Pagi berikutnya, Aisyah bangun dengan kepala pusing. Rina sudah membuat sarapan, aroma kopi hitam mengisi ruangan. "Kita harus bicara, Sa," kata Rina serius. Aisyah mengangguk, mereka duduk di meja makan. Rina menceritakan pengalamannya sendiri. Dulu, keluarganya di Surabaya menolak dia sebagai lesbian. "Aku kabur ke Jakarta, mulai dari nol. Tapi aku bahagia sekarang karena ada kamu." Cerita itu memberi Aisyah kekuatan, tapi juga ketakutan. Apakah dia harus memilih antara Rina dan keluarga? Hari itu, Aisyah pergi ke kantor Bulina untuk konsultasi lebih lanjut. Di ruangan sederhana di kawasan Sudirman, Bulina menjelaskan, di Indonesia, undang-undang waris mengikuti agama keluarga. Kalau Islam, anak perempuan berhak setengah dari laki-laki. Tapi kalau ada manipulasi, kita bisa buktikan. Aisyah menunjukkan dokumen-dokumen lama. Ternyata, dicicil orang tua asli menyertakan Aisyah, tapi Budi dan Siti mengubahnya. "Ini pemalsuan," seru Aisyah. Bulina setuju, tapi memperingatkan, prosesnya panjang dan masyarakat akan tahu. "Kamu siap dengan stigma?" Pulang dari sana, Aisyah bertemu teman lama, Dian, di Mall Senayan. Dian, yang heteroseksual tapi suporti, mendengar cerita Aisyah. "Keluarga itu bukan hanya darah, Sa. Kalau mereka tolak kamu karena siapa kamu, mereka bukan keluarga." Kata-kata itu menyentuh, tapi Aisyah masih ragu. Malamnya, dia mimpi buruk, orang tuanya muncul, menangis karena keluarga hancur. Sementara itu, Budi tidak diam, dia menelepon Aisyah, "Jangan lawan kami, Sa. Kami tawarkan uang tunai, tapi jangan libatkan pengadilan." Aisyah marah. "Ini bukan soal uang, Kak. Ini soal pengkhianatan." Budi menghela napas. "Kamu yang khianati keluarga dengan pilihanmu."
Di masjid, Ustadz bilang itu haram. Percakapan itu membuat Aisyah bertanya-tanya, apakah dia salah? Rina melihat perubahan Aisyah. Jangan biarkan mereka manipulasi kamu, sayang. Mereka pergi jalan-jalan ke Monas, mencoba melupakan masalah. Di sana, melihat pasangan heteroseksual bahagia, Aisyah iri. Kenapa kita tidak bisa seperti mereka? Rina memeluknya. Karena masyarakat kita masih buta. Tapi kita bisa ubah itu sedikit demi sedikit. Konflik memuncak saat Siti datang ke apartemen Aisyah tanpa undangan. "Syah, tolong hentikan. Suamiku marah besar. Anak-anakku diolok di sekolah karena tante lesbian." Aisyah terkejut. "Itu karena kalian yang bocorkan." Siti menangis. "Kami lakukan ini untuk lindungi nama keluarga. Pikirkan ayah ibu di surga." Aisyah mengusirnya, tapi hatinya sakit. Apakah dia egois? Aisyah mulai mencari dukungan dari komunitas LGBT di Jakarta. Dia bergabung dengan grup online, bertemu orang-orang seperti dirinya. Satu malam, di acara rahasia di Kai Kecil di Kemang, dia bertemu Lila, seorang aktivis. "Banyak seperti kamu, Sa. Keluarga tolak karena agama dan budaya. Tapi kamu punya hak hidup bahagia." Cerita Lila tentang perjuangannya memberi inspirasi. Tapi tekanan semakin berat. Di kantor, bos Aisyah memanggilnya. "Ada rumor tentangmu, Sa. Klien kita konserati, jangan sampai pengaruh bisnis." Aisyah merasa dunia runtuh. Malam itu, dia bertengkar dengan Rina. "Mungkin kita pisah saja, Rin. Aku tak mau kamu ikut menderita." Rina menangis. "Jangan, Sa. Ini ujian kita." Aisyah memutuskan untuk maju. Dia ajukan gugatan ke pengadilan. Berita itu bocor ke media sosial, dan hujatan datang. "Lesbian gila harta," tulis netizen. Budi dan Siti merespons dengan kampanye keluarga, "Dia yang tinggalkan nilai-nilai kami." Aisyah merasa dikhianati 2 kali. Di tengah badai, Rina tetap setia. Mereka habiskan malam berbicara tentang masa depan. "Bayangkan kalau kita menang, Sa. Kita bisa jadi contoh." Aisyah tersenyum lemah. Tapi dalam hati, dia tahu harga yang harus dibayar mahal, kehilangan saudara, mungkin pekerjaan, dan stigma selamanya. Sidang pertama di Pengadilan Agama Jakarta berlangsung tegang. Aisyah duduk di bangku saksi, tangan dingin. Bu Lina membela, "Ini kasus diskriminasi berbasis orientasi seksual. Klien saya punya hak waris penuh." Pengacara Budi dan Siti membalas, "Ini soal moral keluarga. Nona Aisyah hidup bertentangan dengan agama." Hakim mendengarkan, tapi mata para penonton penuh penghakiman. Aisyah merasa seperti diadili bukan karena waris, tapi karena siapa dia. Setelah sidang, media mewawancarai Budi. "Kami sayang adik kami, tapi kami harus lindungi nilai-nilai Islam." Kata-kata itu viral, dan Aisyah dapat ancaman online. "Kembalilah ke jalan benar, atau mati." Rina marah besar. "Ini terlalu jauh, Sa. Kita lapor polisi." Tapi Aisyah lelah. "Mungkin mereka benar, Rin. Mungkin aku yang salah." Konflik internal Aisyah semakin dalam. Dia ingat masa kecil di masjid bersama keluarga, belajar Al-Quran. "Allah menciptakan pasangan laki perempuan," kata Ustadz dulu. Tapi cinta Aisyah pada Rina terasa murni. Apakah itu dosa? Dia pergi ke psikolog, Bu Sari, di klinik di Cikini. "Ini normal, Aisyah. Orientasimu bukan pilihan, tapi masyarakat memaksakan norma." Sesi itu membantu, tapi tidak hilangkan rasa bersalah. Siti menelepon malam itu, suaranya gemetar. "Syah, hentikan ini.
Aku hamil lagi, stres karena kasusmu. Aisyah terkejut. Kak, ini karena kalian yang mulai. Siti menangis. Kami takut, Sa. Kalau kamu menang, keluarga besar akan putus hubungan. Aisyah mematikan telepon, tapi rasa kasihan muncul. Apakah dia harus mundur demi kakaknya? Rina melihat Aisyah ragu. Jangan biarkan mereka mainkan emosimu, sayang. Mereka pergi liburan singkat ke Bogor, ke rumah masa kecil Aisyah. Di sana kenangan bahagia muncul, bermain hujan dengan Budi dan Siti. Tapi kini, rumah itu milik Budi. Ini rumahku juga, gumam Aisyah. Rina memeluknya. Kita buat rumah baru bersama. Kembali ke Jakarta, badai baru datang. Bos Aisyah memecatnya. Sa. Klien mundur karena kontroversi. Aisyah shock. Ini diskriminasi. Tapi tanpa bukti, dia tak bisa lawan. Rina yang bekerja di media juga ditekan. Redaksi bilang jangan liput kasus sensitif. Mereka berdua jobless sementara, hidup dari tabungan. Aisyah bertemu Lila lagi di acara komunitas. Kamu pemberani, Sa. Banyak yang dukung diam-diam. Tapi dukungan itu tak cukup. Budi kirim utusan sepupu mereka, Andi. Kak Budi tawarkan kompromi, ambil bagian kecil, tapi janji tinggalkan gaya hidupmu. Aisyah marah. Ini bukan gaya hidup, ini siapa aku. Sidang kedua lebih brutal. Saksi dari keluarga besar bersaksi, Aisyah membawa malu. Bulina balas dengan ahli psikologi, orientasi seksual bukan dosa, tapi hak manusia. Hakim tampak bimbang. Setelah sidang, Aisyah konfrontasi Budi di koridor. Kenapa, Kak? Dulu kamu lindungi aku. Budi menatap dingin. Dulu kamu anak kecil. Sekarang kamu dewasa, pilih jalan salah. Malam itu, Aisyah breakdown. Aku capek, Rin. Mungkin aku menyerah. Rina memeluknya erat. Jangan, sayang. Ini untuk kita, untuk semua seperti kita. Tapi Aisyah mulai menjauh, merasa beban terlalu berat. Konflik mencapai puncak saat demo anti-LGBT di depan pengadilan. Massa berteriak, tolak LGBT. Aisyah dan Rina disembunyikan Bulina. Ini bahaya, kata Bulina. Aisyah takut, tapi tekadnya kembali. Aku. Sidang ketiga membawa saksi kejutan, teman orang tua Aisyah, Pak Hadi. Mereka cintai Aisyah apa adanya. Dicik asli sertakan dia. Bukti itu mengguncang. Pengacara Budi panik, tapi Budi tetap tegar. Ini soal moral, bukan hukum. Hakim tunda sidang, beri waktu mediasi. Aisyah dan Rina pulang dengan harapan. Tapi malam itu, Siti datang lagi, kali ini dengan suaminya. Sa, tolong. Suamiku ancam cerai kalau kasus lanjut. Aisyah terpukul. Kak, ini bukan salahku. Suami Siti, seorang ustad, bicara, kembalilah ke itrah, Aisyah. Allah ampuni kalau tobat. Aisyah marah, usir mereka. Tekanan membuat Aisyah sakit. Dia demam tinggi, Rina rawat dia. Aku takut kehilanganmu, Sa. Di mimpi demam, Aisyah lihat orang tuanya, bertahanlah, nak. Bangun, Aisyah putuskan lanjut. Budi eskalasi, dia sebarkan foto Aisyah dan Rina di media sosial keluarga. Lihat adikku yang tersesat. Hujatan membanjir. Rina dipecat dari pekerjaannya. Ini terlalu, Sa. Tapi aku tak menyesal. Mereka pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, hindari ancaman. Di komunitas, Lila bantu kami kumpul dana untukmu. Aisyah terharu, tapi merasa bersalah. Aku bawa masalah ke semua orang. Lila geleng. Ini perjuangan bersama.
Mediasi gagal. Budi tolak kompromi. Kamu pilih jalan itu, tanggung sendiri. Aisyah balas, kalian yang khianati ayah ibu. Pertengkaran hebat, hubungan putus total. Sidang akhir mendekat. Aisyah siapkan pidato, aku bukan monster. Aku manusia yang cintai seseorang. Rina dukung, aku bangga padamu. Tapi sebelum sidang, tragedi, mobil Aisyah dirusak, cat lesbian mati. Aisyah sok, tapi lanjut. Di sidang, hakim putuskan, Aisyah menang sebagian, dapat hak waris tapi dikurangi. Pertimbangkan harmoni keluarga. Aisyah kecewa tapi lega. Budi dan Siti marah, putus hubungan. Kamu bukan saudara lagi. Setelah sidang, Aisyah dan Rina pindah ke Bali, cari kedamaian. Di sana, Aisyah buka studio desain kecil, Rina relance tulis artikel tentang Hakut. Hidup mereka sederhana, tapi bahagia. Kita selamat, sayang, kata Rina sambil memeluk Aisyah di pantai Kuta. Tapi bayang masa lalu menghantui. Aisyah sering mimpi tentang Budi dan Siti. Suatu hari, surat dari Siti datang, Sa, aku menyesal. Anakku bertanya tentang tante. Makan kami. Aisyah menangis, tapi ragu balas. Mereka sakiti kita terlalu dalam, Rin. Tahun berlalu, Aisyah jadi aktivis. Dia bicara di seminar tentang diskriminasi keluarga. Cinta tak kenal gender, tapi masyarakat kita butuh waktu. Rina dukung, mereka jadi panutan. Tapi Odd or Thought, suatu malam, Aisyah bertanya pada Rina, apakah aku salah lawan keluarga? Mungkin diam lebih baik. Rina geleng. Tidak, Sa. Kamu pilih kebenaran. Aisyah renungkan semuanya, dukungan orang tua, pengkhianatan saudara, perjuangan hukum, stigma masyarakat. Dia tumbuh, tapi dengan luka. Di Indonesia, di mana agama dan budaya kuat, perubahan lambat. Kini, Aisyah hidup bebas, tapi sendirian tanpa keluarga darah. Apakah itu layak? Apakah benar bahwa keluarga harus selalu dimakan, meski mereka khianati kita karena prasangka?